A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Berjumpa lagi sahabat Al-Quran semua di channel dakwah Al-Quran kami, Balai Ukhuwah Baitul Jannah Al-Maun. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, bunyikan lonceng, share, komen. Kami tetap buka buat para penuntut ilmu, sama-sama belajar. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat Al-Quran sekalian, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita untuk menyongsong hari-hari yang lebih baik, di mana hari-hari penuh dengan kebaikan, hari-hari penuh dengan keberkahan, sebab kita mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik, kita masuk di huruf selanjutnya. Kalau kemarin terakhir kita huruf lam, huruf ro, maaf nggih. Terakhir kita huruf ro, kita masuk di huruf to nggih. Wat ta'u wad dalu wa ta min huwa min. Ya. Huruf to, dal dan ta keluar dari ujung lidah bertemu dengan dua pangkal gigi seri atas. Nggih. Bertemu dengan dua pangkal gigi seri atas. Huruf ta, dal dan to diucapkan dari ujung lidah bertemu, ujung lidah paling ujung ya, bertemu dua pangkal gigi seri atas atau dua gigi ya, dua gigi seri atas. Ketika mengucapkan huruf to, ini pangkal lidah dinaikkan, artinya ada sifat isti'la ya. Ini adalah sifat isti'la. Ya, pangkal lidahnya naik. Itu salah satu karakter huruf to. Makhrajnya nggih dipahami dan kita cari bagaimana cara mencari makhrajnya, yakni disukunkan. At gitu nggih. Itulah makhraj to. Sifat yang pertama adalah jahar. Nah, ini artinya di saat kita melafadzkan to, kita hameskan atau kita keluarkan, ini termasuk kesalahan. Contohnya to, tai, salah. Termasuk kurang benar, menyalahi kaidah sifatul huruf. Yang kedua punya sifat sidah. Sidah ini tertahan, suaranya tertahan. Ya, tertahan. Terus isti'la ini adalah naiknya pangkal lidah dan menghasilkan huruf tebal, tafkim ya. Di saat kasroh ini sangat kelihatan isti'lanya, dan ini termasuk huruf isti'la yang itbaqo, yang menempel. Jadi saat disukun ini sangat terasa sekali lidah kita yang belakang naik dan menempel ot gitu ot. Ismat ini adalah penggolongan huruf yang termasuk huruf yang berat, dan qalqalah ini adalah sifat huruf yang memantulkan suara atau pantulan suara sesuai dengan makhrajnya. To, tai, tau, bato gitu nggih. Baiklah. Kesalahan-kesalahan salah satunya adalah kita melafadzkan huruf to dengan hames atau mengalirkan suara, mengalirkan nafas, maaf nggih. Yang kedua membacanya dengan tipis. Ya, ini yang sering. Kalau sudah tipis berarti ini makhrajnya tetap,
cuma hurufnya pasti berubah. Karena setiap huruf ujung lidah ini, huruf to, ta, dan dal ini adalah satu tempat, satu makhraj. Jadi kalau jenengan melafadzkan to dengan tipis, terutama saat kasroh, ini tertukar menjadi ta. Ya. Maka dari itu ini harus kita hati-hati. Ya. Kalau to yang kasroh ini harus tetap dibaca tebal. Kesalahan yang kedua, yakni menukar to dengan ta. Ini yang termasuk tadi kurang menebalkan. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan pada huruf to, menjaga kesempurnaan tafkhimnya, ketebalannya. Ya, ini sifat dari isti'la ini adalah menghasilkan tafkhimnya. Maka dari itu istilah ini adalah hal yang paling penting kita kuasai di saat melafadzkan huruf-huruf tebal. Jadi kenaikan pangkal lidahnya ini sangat berpengaruh pada keluarnya huruf tersebut. Yang kedua, menjaga kesempurnaan qalqalahnya. Ya, ini qalqalah ini ada dua pendapat dari ulama Syam atau ulama Syami dan Mesir atau Misri. Ini qalqalahnya, kalau kita ini rujukannya adalah ulama Syami, jadi kuat, harus kuat. Karena huruf qalqalah ini punya sifat sidah, ya, yang tidak tertahan suara. Jahar itu adalah jelas, jadi karena kejelasan dan tertahannya suara ini menghasilkan qalqalah yang kuat, batok, to, tai, atau batok, itu nggih. Baik, kita praktekkan dulu ini, langsung kita baca dengan sempurna. Langsung kita baca dengan sempurna 2 kali, ya. Ya, dengarkan ya. Ya, mari kita mulai pelan-pelan. Kita baca 2 kali. Ayyatawaf. Nah, begitu nggih. Jadi toknya di sini ada waw tasdid. Ini artinya harus kita nabarkan, ada tekanan sedikit agar kelihatan tasdidnya. Ya, tasdid ini kan ditekan, apalagi waw tasdid dan ya tasdid ini ada naber atau teriakan sedikit, ya. Terus yang kedua kita baca pelan-pelan 2 kali. Taibaqo. Nah, begitu, alhamdulillah. Lanjutnya ini ro yang dibaca tafkhim, ya. Tafkhim karena diawali dengan waw sukun juga harokat domah, ya, ditafkhimkan roknya. Wattur. Nah, di sini ini ada sukunnya, ya. Ini adalah idgham mutajanisain. Ya, di saat ada huruf yang sama makhraj ta dan to ini bertemu, ini harus kita masukkan. Artinya ada sifat qalqalah di to ini yang ngalah, yang tidak tampak karena dimasukkan ke ta. Namanya, hukumnya adalah idgham mutajanisain. Ahad. Ya, baik. Yang berikutnya, nah di sini ada ro tafkhim, ya. Ini juga termasuk idgham mutajanisain. To bertemu ta. Ini kita qalqalahnya dihilangkan. Karena ketemu saudaranya satu rumah dan akhirnya ngalah, ya, toknya ngalah. Bahasanya gitu, ya. Kita masukkan, idghamkan di ta. Idgham mutajanisain. Farrattum. Baik, berikutnya menjaga kesempurnaan qalqalahnya, ya, qalqalahnya tetap kuat, tebal. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ini kalau di riwayat di ulama Syami ini keras dan keras. Tadi ini bukan jadi masalah buat para pembaca Al-Qur'an. Jadi kalau jenengan yakin yang ini, ya silakan amalkan, ya. Yang penting punya hujah,
karena Al-Qur'an adalah hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengikuti para ulama. Gitu. Baiklah, mari kita perhatikan pelan-pelan, kita baca pelan-pelan 2 kali. Nutfah, nutfah, it'am, it'am, mutma'innin, mutma'innin. Baik, berikutnya di sini ada ikhfa hakiki. Di sini ada nun sukun bertemu qaf. Qaf adalah huruf isti'la, huruf tebal. Jadi hati-hati ya. Kita harus menebalkan saat kesamaran terjadi atau saat mendengungkannya. Ya, tidak boleh tipis. Harus tebal ya. Ditebalkan saat mendengung. Perhatikan 2 kali kita baca. Min qitmir, min qitmir. Nah, baik, mari kita lanjutkan lagi. Kita langsung ya dibaca. Ini satu alif, tidak ada alifnya, artinya di sini bukan matobi'i, kita baca cepat. Tak gitu ya. Tak. Ya, tetap kita sempurnakan kol-kolahnya dan di sini nanti dengungnya ikhfa hakikinya kita tebalkan ya, kita belajar diwakafkan di sini ya. Baik, perhatikan pelan-pelan. Tati taubata, tati taubata, tautan tani tata'na minal muta'an, tautan tani tata'na minal muta'an, minal muta'ni matitan tanita, minal muta'ni matitan tanita. Nah, demikian ya. Yang penting yang harus jenengan perhatikan adalah niat kita yang pertama, yang kedua ilmunya kita kuasai dan diulang-ulang ini terus, kita ulang-ulang terus agar makhraj kita keluar sesuai dengan kaidah ilmunya. Ya, karena ma'dubatullah ini adalah hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-firman Allah yang kita pelajari. Dan itu tetap kita harus hati-hati dan jangan sampai berlebihan. Tidak berlebihan dan harus hati-hati. Tetap kadarnya tetap kita jaga. Baik, lanjutnya di sini ada huruf shad yang boleh dibaca sin dan boleh dibaca shad. Ini termasuk dari rangkaian ilmu gharibul Quran. Jadi bacaan-bacaan yang asing dalam Al-Quran. Ya, silakan perhatikan, kita baca 2 kali. Am humul musaytirun, am humul musaytirun. Ya, gitu ya. Yang pertama tadi kita baca shad, terus kita baca sin. Kita ulang sekali lagi, shad terus sin, begitu nggih? Am humul musaytirun, am humul musaytirun. Iya, baiklah. Ya, ternyata sinnya belum terbaca. Kita ulangi lagi yang pakai sin ya. Pakai sin. Am humul musaytirun. Baik. Selanjutnya di sini ada gunnah. Ini nun, setiap nun bertasdid dan mim bertasdid dibaca dengung yang lama. Ini adalah gunnah. Ya, ini termasuk kadar gunnahnya atau marotibul gunnahnya ini adalah paling tinggi. Akmal. Jadi akmal, tingkatan gunnahnya paling tinggi, paling sempurna. Paling sempurna. Ya, kita ulangi, kita baca pelan-pelan 2 kali. Wan nashitati nashta, wan nashitati nashta. Baiklah, berikutnya di sini ada zal yang dibaca mengalir atau rohwah. Awas, bukan da tapi za ya. Ya, baik, kita baca 2 kali pelan-pelan.
هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون. Baiklah, awas, hati-hati ya, huruf to yang berkasro ini harus kita tebalkan. Kita ulangi satu kali lagi. Kita tebalkan tai-nya, bukan ti tapi tai. هذا يوم لا ينطقون. Baik. Selanjutnya di sini ada muhitain, muhitain di waqaf. Ya, wakofnya ini adalah kol-kolahnya yang keluar, ya, kol-kolahnya keras. Ya, kita baca dua kali langsung wakof semua ini. Kita baca dua kali pelan-pelan. عذاب يوم محيط عذاب يوم محيط. Baiklah, selanjutnya ada gunah lagi, ya, ada gunah lagi. Di sini ada mat alif disukun, ini bisa boleh dibaca panjang 1, 2 atau 3. Ya, silakan perhatikan, kita baca pelan-pelan 2 kali. Kunna la khati'in kunna la khati'in. Ya, baiklah, selanjutnya di sini ada ain, ada mawati. Nah, ini kita tebalkan saat mengikfakan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la. Semua huruf isti'la, ya. Kita tebalkan dengungnya. Sab'a samawati tibaqa Sab'a samawati tibaqa. Baik. Berikutnya di sini ada hak yang bersukun. Ini ada sifat yang namanya rokhwah atau sifat mengalirnya suara. Di saat bersukun harus kita alirkan, nempel ke ku. Jadi fahkum gitu, tidak boleh terputus, jangan sampai terputus. Di sini ada mim sukun bertemu ba, ya. Mim sukun bertemu ba, artinya adalah ini hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu mim itu adalah idgham misli. Kalau bertemu selain mim dan ba, idhar syafawi. Dan ini termasuk masuknya dengunya harus 1,5. Ya, cara basa Jawa ini mingkem sing suwe 1,5 alif. Ya, tidak langsung jelas, langsung tidak. Ya. Baik, kita baca 2 kali. Fahkum bainakum bil qist. Fahkum bainakum bil qist. Baiklah. Selanjutnya di sini ada ja, ada mat jais. Ya, mat jais, mat wajib. Maaf, mat wajib ini ada mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini dibaca panjang 2 alif atau 4 harokat. Di sini ada lagi namanya mat lazim mutsaqal kalimi. Saya ulangi, mat lazim mutsaqal kalimi. Ini panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Dan dilanjutkan dengan ada gunnah, baca panjang 1,5 ya. Awas nggih, kita perhatikan pelan-pelan, hati-hati. Kita tunaikan, kita belajar menunaikan hak huruf dan mustahak huruf. Nggih, hak huruf meliputi dari makhrajnya, sifatnya dan hukumnya. Sedangkan mustahak termasuk tipis tebalnya, matnya, panjangnya dan lain sebagainya. Baik, kita baca 2 kali pelan-pelan. Faiza ja'atit tammatul kubra. Faiza ja'atit tammatul kubra.
Baiklah, alhamdulillah. Lanjutnya, nah di sini ada izhar safawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ini gak boleh panjang. Tetap kita tunaikan, ini punya sifat tawasud, mengalir separuh ya, separuh kayaknya. Gak boleh kurang, gak boleh panjang ya. Coba kita pelan-pelan baca 2 kali. طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب. Baiklah, yang berikutnya lafadz Allah dibaca tafkhim ya. Lafadz Allah dibaca tafkhim. Di sini ada ro tafkhim lagi. Nah, ro sukun ya, diawali dengan harokat fathah dibaca tafkhim. Baik, di sini ada mad iwad. Nanti insya Allah ada bahasan lagi. Kalau kita sudah selesaikan hurufnya, kita langsung bedah tajwid sambil tadarus Al-Quran insya Allah. Baik, silakan perhatikan pelan-pelan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Baik, selanjutnya kita akan wakaf, belajar wakaf di sini bibasito. Nah, anaknya tepat pendek ya. Nah, di sini ada lagi hukumnya namanya idgham mutajanisain seperti yang tadi. Di saat 2 huruf yang sama makhraj bertemu beda sifat. Nah, ini toknya harus ngalah. Tapi tetap tebal, ditekan ke tok yang tebal, setelah itu tipis. Nah, awas, tebal tipis. Jadi tekan tebal lalu ditipiskan. Berubah menjadi tak. Dimasukkan ke tak. Tapi tetap rasa toknya tebalnya tetap. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasita. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasita. Nah, baik, kita ibak tidak, kita masukkan lagi, kita mulai lagi dari ma sampai sini habis. Ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selamat mengulang-ulang nggih. Jadi kita harus tetap mengulang-ulang. Dan jangan khawatir masalah kesulitan, masalah apapun itu pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap harus kita tancapkan dalam hati kita bahwa kita akan dicap sebagai orang-orang terbaik di sisi Allah jikalau kita salah satunya adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya insya Allah. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.